Tidak semua pulau bisa ditemukan di peta. Beberapa hanya muncul ketika laut menginginkannya. Malam itu, angin tiba-tiba berhenti. Laut yang biasanya bergelombang berubah tenang, terlalu tenang. Seolah dunia menahan napas. Dan di kejauhan di tempat yang seharusnya kosong muncul sebuah pulau. Hitam, sunyi, menunggu. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menginjakkan kaki di sana. Tapi satu hal pasti, tidak semua yang datang pernah kembali. Pulau itu tidak pernah ada di peta. Setidaknya itulah yang dikatakan nelayan setempat. Mereka menyebutnya pulau sisa malam tempat, di mana waktu tidak benar-benar berjalan, hanya berputar dalam gelap yang sama. Aku tidak percaya tahayul, sampai perahu kecil yang kutumpangi terdampar di sana saat badai datang tanpa peringatan. Langit tiba-tiba menghitam, angin berputar seperti berbisik, dan ombak menghantam perahu hingga mesinnya mati. Saat sadar, aku sudah terbaring di pasir hitam yang terasa dingin, meski matahari terlihat tepat di atas kepala. Pulau itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya suara ombak yang seperti tertahan. Aku berjalan menyusuri pantai dan menemukan jejak kaki. Aneh, karena jejak itu mengarah ke laut bukan dari laut, seolah seseorang berjalan masuk ke air tanpa pernah kembali. Semakin jauh masuk ke pulau, aku menemukan rumah kayu tua. Pintu terbuka sedikit, berderit pelan seperti memanggil. Di dalamnya gelap, tapi ada bau lembab yang menusuk. Di dinding tergantung foto-foto usang. Wajah orang-orang di dalamnya samar, tapi satu hal yang jelas mata, mereka semuanya tertutup, seakan sengaja disobek atau dihitamkan. Lalu aku melihat cermin. Di dalam pantulan itu, aku tidak sendirian. Sosok di belakangku berdiri diam, tinggi, kurus, dengan kulit pucat seperti lilin meleleh. Wajahnya tidak punya mata, hanya rongga hitam yang dalam. Saat aku menoleh cepat, tidak ada apa-apa di belakangku. Namun, saat kembali melihat cermin, sosok itu semakin dekat. Aku berlari keluar rumah. Napasku berat, tapi pulau itu berubah. Pohon-pohon terlihat lebih tinggi, bayangan lebih panjang, dan jejak kaki di pasir kini muncul di sekelilingku mengitari, mendekat. Tiba-tiba, aku sadar, itu bukan jejak orang lain, itu jejakku sendiri. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Dari arah laut, terdengar suara langkah, puluhan, ratusan, sosok-sosok tanpa wajah berjalan keluar dari air. Tubuh mereka basah, kepala tertunduk. Mereka semua berhenti, lalu perlahan mengangkat kepala ke arahku. Dan meski mereka tidak punya mata, aku tahu mereka melihatku. Satu suara berbisik di telingaku, dingin dan dekat. Kamu sudah datang. Sekarang gantian tinggal. Aku mencoba berlari, tapi kakiku terasa berat. Pasir hitam itu seperti menarikku masuk. Perlahan, tubuhku tenggelam. Hal terakhir yang kulihat adalah bayanganku di air tersenyum. Padahal aku tidak. Dan kini, jika ada perahu tersesat mendekat, aku berdiri di pantai bersama yang lain, menunggu. Dengan mata yang sudah tidak ada, aku tidak ingat kapan tepatnya aku berhenti melawan. Pasir hitam itu menelanku perlahan, dingin seperti lumpur hidup. Saat tubuhku tenggelam, aku masih bisa melihat langit yang tidak pernah berubah abu, pucat, tanpa waktu. Lalu, semuanya gelap. Ketika aku bangun, aku sudah berdiri di pantai yang sama. Namun, ada yang berbeda. Tubuhku terasa ringan, terlalu ringan. Saat aku mengangkat tangan, kulitku tampak pucat, hampir transparan. Dan ketika aku mencoba menyentuh wajahku sendiri, tidak ada apa-apa di sana. Seolah bagian itu telah dihapus. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Di sekelilingku, mereka berdiri, sosok-sosok tanpa wajah yang sebelumnya kulihat keluar dari laut. Kini aku berada di antara mereka, diam, menunggu. Dan aku tahu, satu hal yang lebih mengerikan dari semuanya, aku mengerti mereka. Tanpa kata, tanpa suara. Ada bisikan yang mengalir di dalam pikiranku. Pulau ini bukan tempat, ini jebakan. Siapapun yang terdampar
tidak pernah benar-benar pergi. Mereka menjadi penjaga, umpan, bagian dari sesuatu yang lebih tua dari laut itu sendiri. Malam tiba tanpa peringatan. Langit yang sejak tadi pucat mendadak gelap pekat dan laut menjadi tenang seperti kaca. Di kejauhan, sebuah cahaya kecil muncul perahu. Ada seseorang yang mendekat. Tubuhku bergerak sendiri, melangkah ke tepi pantai bersama yang lain. Kami berdiri berjejer, menatap ke arah perahu itu. Aku ingin mundur, ingin bersembunyi, tapi kakiku tidak bisa berhenti. Perahu itu akhirnya sampai. Seorang pria turun dengan panik. Napasnya terengah, wajahnya penuh ketakutan, sama seperti aku dulu. "Tolong, ada orang!" teriaknya. Aku mencoba menjawab, aku ingin memperingatkannya, tapi yang keluar dari diriku hanyalah bisikan serempak bersama yang lain. "Selamat datang." Pria itu mundur perlahan, matanya membesar. Ia melihat kami, melihat sesuatu yang bahkan aku tidak bisa lihat dari diriku sendiri. Lalu, dari belakangnya, sesuatu bangkit dari laut. Air bergelombang tanpa suara. Dan sosok tinggi itu muncul lagi. Yang dulu kulihat di cermin, kini lebih jelas, lebih nyata. Tubuhnya menjulang, kulitnya seperti lilin yang terus meleleh. Dan rongga matanya lebih dalam dari kegelapan malam. Ia berdiri tepat di belakang pria itu. Dan kali ini, pria itu tidak sempat menoleh. Dalam sekejap, tubuhnya ditarik ke belakang tanpa suara, tanpa jejak. Hanya perahu kosong yang tersisa. Terombang-ambing pelan di air, kami semua kembali diam. Namun, aku merasakan sesuatu berubah. Satu sosok baru kini berdiri di antara kami. Aku ingin menangis, tapi di pulau ini, bahkan rasa pun perlahan hilang. Yang tersisa hanya satu keinginan yang terus tumbuh, menggantikan ketakutanku. Menunggu yang berikutnya datang. Waktu tidak lagi terasa di pulau itu. Tidak ada pagi, tidak ada siang. Hanya perubahan samar antara terang pucat dan gelap yang menelan segalanya. Aku berdiri di pantai bersama yang lain. Tanpa lelah, tanpa lapar, tanpa tidur. Hanya menunggu. Namun, sesuatu mulai berubah dalam diriku. Aku masih ingat namaku. Di antara bisikan yang terus mengalir tanpa henti. Ingatan itu muncul seperti retakan kecil, lemah, tapi cukup untuk membuatku sadar aku belum sepenuhnya hilang. Dan mungkin aku masih bisa melawan. Suatu malam, laut kembali tenang. Terlalu tenang. Permukaannya seperti cermin hitam yang luas. Lalu, dari kejauhan, muncul bayangan perahu lagi. Yang lain langsung bergerak, serempak, seperti biasa. Tapi kali ini, aku mencoba menahan langkahku. Berat. Sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menarikku dari dalam, memaksaku ikut. Kakiku gemetar. Tapi aku tetap diam. Untuk pertama kalinya, aku tidak melangkah maju. Bisikan itu berubah. Bukan lagi samar. Kini, lebih keras. Lebih dalam. "Jangan melawan." Kepalaku terasa dipenuhi suara. Ratusan, ribuan. Mereka bukan hanya di sekitarku, mereka ada di dalamku. Aku menutup mata yang sudah tidak ada, mencoba mengingat wajahku, hidupku, dunia di luar pulau ini. Dan tiba-tiba hening. Saat kubuka kembali, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di tengah laut, tepat di bawah perahu yang mendekat, ada bayangan besar, sangat besar, lebih luas dari pulau itu sendiri, bergerak perlahan di bawah permukaan, seperti sesuatu yang tidur. Tapi, menyadari kehadiranku, itu bukan penjaga, itu sumbernya. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku mulai mengerti. Semua yang ada di pulau ini, kami, hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perahu itu semakin dekat. Seorang wanita turun, langkahnya ragu. Ia memanggil. Suaranya pecah oleh ketakutan. Yang lain mulai berbisik. Suara mereka menyatu seperti gema dari kedalaman laut. Aku tahu apa yang akan terjadi, tapi kali ini aku bergerak. Dengan sisa kehendak yang kupunya, aku melangkah mundur. Satu langkah, lalu satu lagi. Setiap gerakan terasa seperti merobek sesuatu dari dalam diriku. Bisikan
berubah menjadi jeritan, berhenti. Namun, aku terus mundur. Wanita itu melihatku. Dari kejauhan, aku tahu ia melihat sesuatu yang berbeda. Aku mencoba memperingatkannya. Mencoba berteriak. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku terjebak di sini, suara keluar. Pergi! Wanita itu membeku. Sesaat, semuanya berhenti. Laut, angin, bahkan bisikan. Lalu, permukaan air pecah. Sesuatu bangkit dari kedalaman lebih cepat dari sebelumnya. Lebih marah. Yang lain langsung bergerak. Kali ini bukan ke arah perahu, tapi ke arahku. Mereka tahu aku telah melanggar. Tangan-tangan dingin meraih tubuhku, menarikku kembali ke barisan. Bisikan kembali memenuhi kepalaku. Lebih kuat, lebih kejam. Dan saat aku dipaksa menghadap laut, aku melihat bayangan itu semakin dekat ke permukaan. Seolah bangun. Dan kali ini, aku sadar. Pulau ini tidak hanya menjebak, ia memberi makan. Aku tidak tahu berapa lama aku dihukum. Di pulau itu, waktu tidak berjalannya membusuk. Tubuhku dipaksa berdiri lebih dekat ke air, hampir menyentuh ombak hitam yang kini tidak lagi tenang. Setiap gelombang kecil membawa bisikan yang berbeda. Bukan lagi sekadar suara, tapi potongan ingatan, bukan milikku. Aku melihat wajah-wajah asing, orang-orang yang pernah datang, yang pernah melawan, yang akhirnya hilang. Dan semuanya berakhir sama, menjadi bagian dari pulau. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan. Aku mulai lupa lagi. Namaku yang tadi sempat kuingat, perlahan menghilang, seperti tulisan di pasir yang disapu ombak. Aku mencoba menahannya, mengulanginya dalam pikiran. Tapi setiap kali aku hampir mengingat, suara dari laut menenggelamkannya. Sesuatu di bawah sana tidak ingin aku mengingat. Malam kembali turun. Langit benar-benar gelap kali ini. Tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan garis laut pun menghilang. Hanya suara napas besar yang dalam dan berat, seperti sesuatu yang hidup di bawah seluruh pulau ini. Lalu tanah bergetar pelan, lalu semakin kuat. Yang lain langsung berlutut. Serempak, kepala mereka tertunduk menghadap laut. Aku mencoba bertahan, tapi tubuhku dipaksa ikut merunduk. Dan dari kegelapan itu, ia muncul. Bukan sepenuhnya, tidak utuh, hanya sebagian, tapi cukup untuk membuat pikiranku hampir hancur. Permukaan laut terbelah tanpa suara. Sesuatu yang sangat besar naik perlahan. Bukan bentuk yang bisa dijelaskan. Seperti bayangan yang punya masa. Seperti kegelapan yang menjadi daging. Dan di tengahnya, rongga besar, dalam, berdenyut. Aku sadar dengan ngeri itu bukan mata. Itu mulut. Pulau ini bukan tanah. Kami berdiri di atas sesuatu yang hidup. Bisikan berubah menjadi satu suara. Dalam, berat, menggetarkan seluruh keberadaan. Lapar. Beberapa sosok di sebelahku mulai bergerak. Bukan ke laut, tapi maju satu per satu. Seperti dipanggil, mereka berjalan masuk ke air tanpa ragu dan menghilang. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya diterima. Aku ingin menutup mata, tapi aku dipaksa melihat. Setiap orang yang datang bukan sekadar terjebak. Mereka dipelihara, dibiarkan menunggu hingga waktunya tiba. Tiba-tiba sesuatu berubah. Suara itu berhenti, getaran menghilang, dan untuk pertama kalinya keheningan total menyelimuti pulau. Aku mengangkat kepala perlahan. Permukaan laut kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun jumlah kami berkurang dan aku merasakan sesuatu yang baru. Tatapan, nah, bukan dari sekelilingku, dari bawah langsung ke arahku. Seolah sesuatu itu kini mengenaliku, menandai. Bisikan kecil muncul kembali, sangat dekat, hampir seperti berasal dari dalam diriku sendiri. Berikutnya, tubuhku membeku. Aku mencoba bergerak,
tapi tidak bisa. Yang lain kembali berdiri seperti biasa, diam, menunggu, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, aku tahu giliranku sudah dekat, dan kali ini tidak ada cara untuk melawan. Karena aku bukan lagi tamu di pulau ini. Aku sudah menjadi bagian dari makanannya. Aku mulai menghitung sesuatu yang bahkan tidak bisa dihitung giliranku. Di pulau ini tidak ada matahari untuk menandai hari. Tidak ada bulan untuk membedakan malam. Tapi ada pola. Selalu ada pola. Setiap malam ketika laut menjadi terlalu tenang, ketika angin berhenti sepenuhnya, sesuatu akan dipanggil. Dan setiap kali itu terjadi, jumlah kami berkurang. Sekarang, aku bisa merasakannya. Bukan sekadar firasat, tapi tarikan dari bawah tanah, dari dalam pasir, dari laut yang tampak diam. Seolah seluruh pulau ini perlahan menarikku lebih dekat, lebih dalam, lebih siap. Aku mencoba mengingat lagi. Apa saja, wajah, nama, suara. Namun, semuanya sudah kabur. Bahkan, suaraku sendiri yang sempat kembali, kini hilang lagi. Yang tersisa hanya kesadaran tipis bahwa aku pernah menjadi seseorang, dan itu membuat semuanya lebih menyakitkan. Tiba-tiba, sesuatu yang berbeda terjadi. Di kejauhan, bukan satu, tapi dua cahaya muncul di laut. Dua perahu. Yang lain langsung bergerak seperti biasa, berbaris di tepi pantai. Tapi ada kegelisahan aneh yang merambat di antara kami. Bisikan tidak lagi seragam. Ada nada tidak sinkron. Seolah pulau ini tidak siap. Dua perahu itu mendekat perlahan. Dari yang pertama, seorang pria tua turun dengan langkah goyah. Dari yang kedua, seorang anak kecil sendirian. Anak itu tidak menangis. Ia hanya berdiri, menatap pulau dengan mata kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak aku di sini, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari laut. Bukan lapar, tapi ragu. Yang lain mulai berbisik, suara mereka terpecah. Tidak lagi satu, tidak lagi selaras. Aku melihat ke arah anak itu, dan entah bagaimana, aku mengerti. Ia bukan seperti kami. Ia tidak tersesat. Ia di bawah tanah, di bawah kakiku, bergetar pelan, lebih cepat dari biasanya, lebih tidak stabil. Lalu suara itu muncul lagi. Namun, kali ini berbeda. Tidak dalam, tidak berat, melainkan retak. Pilih. Kepalaku terasa seperti terbelah. Kata itu menggema, berulang-ulang, semakin keras. Pilih. Tiba-tiba, tubuhku bisa bergerak. Bukan ditarik, bukan dipaksa. Diberi pilihan. Aku melihat ke laut, kegelapan itu masih ada di bawah sana. Menunggu, menginginkanku, menandai. Lalu aku melihat ke anak itu lagi. Ia tetap diam. Tapi kini, ia menatapku, langsung ke arahku. Seolah ia bisa melihat siapa aku. Sebelum semuanya hilang. Untuk pertama kalinya, sejak aku terjebak di sini, aku merasa takut dengan cara yang berbeda. Bukan takut dimakan, tapi takut memilih, karena di pulau ini tidak ada yang gratis. Jika aku menolak laut, maka sesuatu yang lain akan menggantikanku. Dan tanpa suara, tanpa kata, aku tahu itu adalah anak itu. Bisikan terakhir muncul, sangat pelan, hampir seperti godaan. Selamatkan dirimu. Atau dia. Angin berhenti. Laut diam. Semua sosok di sekitarku membeku, menunggu keputusanku. Dan di antara keheningan yang menyesakkan itu, aku harus memilih siapa yang akan tetap berdiri di pantai ini, dan siapa yang akan tenggelam selamanya. Aku tidak punya banyak waktu. Pulau itu menunggu, laut itu menunggu. Bahkan sesuatu di bawah sana menunggu jawabanku. Anak itu masih berdiri diam, menatapku tanpa rasa takut. Itu yang paling mengganggu. Tidak ada panik, tidak ada
tangis, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Atau lebih buruk, ia sudah menerima. Aku mencoba melangkah ke arahnya, dan kali ini tidak ada yang menahanku. Setiap langkah terasa ringan, berbeda dari sebelumnya. Pasir hitam tidak lagi menarik kakiku. Bisikan di kepalaku mereda, digantikan oleh keheningan yang aneh. Namun, justru itu yang membuatku semakin waspada. Karena di pulau ini, ketenangan selalu berarti sesuatu yang buruk akan datang. Aku berhenti beberapa langkah di depan anak itu. Dekat, cukup dekat untuk melihat wajahnya dengan jelas. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti. Wajah itu tidak asing. Mata itu sama seperti bayangan samar dari ingatan yang hampir hilang. Aku mundur sedikit, mencoba memahami. Tapi semakin aku menatapnya, semakin jelas perasaan itu. Anak itu adalah aku, atau pernah menjadi aku. Versi diriku yang lebih kecil, yang belum pernah mengenal pulau ini, yang belum menjadi bagian dari sesuatu yang lapar. Kepalaku dipenuhi potongan ingatan yang tiba-tiba kembali. Suara ombak, tawa kecil, tangan seseorang yang menggenggamku. Lalu badai, aku terjatuh berlutut. Semuanya mulai tersambung. Pulau ini tidak sekadar menjebak orang. Ia mengulang, memecah seseorang menjadi dua. Yang satu untuk dimakan, yang satu untuk tinggal. Suara itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Pilih. Namun, sekarang aku mengerti. Ini bukan tentang menyelamatkan orang lain. Ini tentang apakah aku mau tetap ada. Jika aku memilih laut, aku akan hilang. Selesai. Tidak ada lagi ingatan. Jika aku memilih anak itu, aku akan tetap di sini selamanya, menjadi penjaga, menjadi umpan, menjadi bagian dari siklus yang tidak pernah berakhir. Anak itu melangkah mendekat, lalu ia mengangkat tangannya ke arahku. Aku tahu apa artinya itu. Ia tidak akan melawan. Ia akan menggantikanku jika aku membiarkannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku benar-benar bebas memilih. Laut mulai bergetar lagi. Permukaannya retak, dan bayangan besar itu kembali naik, lebih dekat dari sebelumnya. Seolah ia tahu keputusan sudah hampir dibuat. Aku menatap anak itu, lalu menatap laut. Dan di antara dua kengerian, itu aku akhirnya mengerti satu hal. Yang paling kejam dari pulau ini, tidak ada pilihan yang benar, hanya pilihan yang harus dibayar. Aku menarik napas yang sebenarnya tidak lagi kubutuhkan, dan mengambil satu langkah. Pulau itu tidak pernah menceritakan apa yang kupilih. Namun jika suatu hari kau tersesat di laut dan menemukan sebuah pulau dengan pasir hitam, perhatikan baik-baik siapa yang berdiri di pantai. Jika yang menyambutmu adalah seseorang yang menatapmu terlalu lama, mungkin ia pernah berada di posisi yang sama, dan kini giliranmu yang sedang dipertimbangkan. Pulau itu berubah setelah pilihanku. Bukan berubah secara kasat mata, tapi terasa seperti ada sesuatu yang selama ini tertidur, kini perlahan membuka mata. Pantai masih sama, pasir hitam, laut kelam. Sosok-sosok tanpa wajah tetap berdiri berjejer. Namun, keheningan yang menyelimuti semuanya kini berbeda, lebih berat, lebih dalam, seolah menekan dari segala arah. Aku berdiri di antara mereka, tapi tidak lagi menjadi salah satu dari mereka sepenuhnya. Ada jarak, ada kesadaran, dan yang paling mengganggu tidak ada lagi bisikan. Biasanya, suara itu selalu ada, mengalir pelan di dalam kepala, mengarahkan, menuntun, mengendalikan. Tapi sekarang kosong, dan kekosongan itu terasa seperti pertanda buruk. Tanah di bawah kakiku bergetar pelan sekali, lalu berhenti. Aku menoleh ke arah tengah pulau. Rumah kayu tua itu masih berdiri, miring dan rapuh. Namun sesuatu di sekitarnya tampak berbeda. Tanahnya seperti bergerak, bukan karena angin,
Tapi karena sesuatu di bawahnya bernapas, retakan kecil muncul di permukaan tanah. Tipis, memanjang perlahan, seperti garis yang sedang digambar oleh tangan tak terlihat. Aku mencoba mundur, tapi kakiku tidak bergerak. Bukan karena ditahan, tapi karena ditunggu. Retakan itu terus melebar, menjalar dari tengah pulau menuju pantai. Suaranya pelan, tapi jelas seperti tulang yang patah perlahan. Yang lain tidak bereaksi. Mereka tetap diam, seolah ini bukan hal baru, seolah ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, dari dalam retakan itu muncul cahaya redup, berdenyut, pelan, seirama dengan getaran tanah. Aku menatapnya dan merasakan sesuatu memanggil. Bukan seperti sebelumnya, bukan suara, lebih seperti dorongan dari dalam. Langkah kakiku akhirnya bergerak. Satu langkah ke depan, lalu satu lagi. Aku berjalan menuju retakan itu tanpa bisa berhenti. Setiap langkah membuat dadaku terasa semakin berat, seolah aku semakin dekat pada sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Saat aku tiba di tepinya, aku melihat ke dalam. Di bawah sana, bukan tanah, bukan batu, melainkan sesuatu yang hidup. Permukaannya bergerak pelan, lembab, berdenyut, seperti daging raksasa yang membentuk seluruh pulau ini. Dan di dalamnya ada bentuk manusia. Manusia, tubuh-tubuh yang terperangkap, setengah menyatu, wajah-wajah yang hampir hilang, bergerak mengikuti denyut yang sama. Mereka tidak berteriak, tidak melawan, hanya menjadi bagian. Aku mundur satu langkah. Napasku tercekat meski aku tidak lagi benar-benar bernapas. Lalu suara itu kembali lebih dalam, lebih dekat. Bukan dari luar, dari bawah. Datang. Tanah bergetar lebih keras. Cahaya dari dalam retakan semakin terang, menyebar ke seluruh pulau. Dan dari arah laut terdengar sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bukan satu perahu, tapi sangat banyak. Mereka datang bersamaan. Aku berdiri di tepi retakan itu, di antara pulau yang hidup dan laut yang lapar. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar ini bukan akhir dari siklus. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Laut itu akhirnya pecah. Bukan ombak, bukan badai, tapi sesuatu yang lebih dalam, seolah seluruh permukaan air terbelah oleh kekuatan yang tidak terlihat. Perahu-perahu yang tadi mendekat berhenti sekaligus. Lalu, satu persatu, lampu mereka padam. Hanya cahaya dari retakan di tengah pulau yang kini menyala, berdenyut semakin cepat, menerangi langit dengan warna pucat yang tidak alami. Tanah berguncang hebat. Aku terjatuh di tepi retakan. Tanganku mencengkeram pasir hitam yang kini terasa lunak, seperti kulit. Dari dalam celah itu, suara muncul lagi. Kali ini bukan bisikan, melainkan panggilan. Sekarang, laut di depan pulau tiba-tiba naik. Bukan gelombang, tapi dinding air yang terangkat tinggi, membentuk lengkungan raksasa. Dan dari dalamnya, sesuatu mulai muncul, terlalu besar untuk dipahami. Bayangan yang selama ini hanya kurasakan, kini terlihat. Sebagian cukup untuk menghancurkan akal sehat. Permukaannya tidak berbentuk pasti, seperti daging yang terus berubah. Rongga besar terbuka di tengahnya. Mulut itu berdenyut, mengeluarkan suara rendah yang mengguncang udara. Pulau ini bergetar, bukan karena takut, tapi karena menyambut sosok-sosok tanpa wajah di pantai mulai bergerak serempak. Mereka berjalan ke arah laut. Namun, kali ini bukan hanya mereka. Tanah di bawahku bergeser. Retakan itu melebar. Lalu, sesuatu muncul dari dalamnya. Ratusan tangan-tangan pucat yang keluar dari daging pulau, meraih udara, merangkak ke atas permukaan, diikuti oleh tubuh-tubuh yang selama ini terperangkap di dalamnya. Mereka keluar, dan semuanya mengarah ke laut. Aku mencoba bangkit,
tapi kakiku ditarik dari bawah. Dari dalam retakan itu, sesuatu melilitku. G-I-L-I-A-N-M-U. Suara itu kini jelas. Ia berbicara langsung kepadaku. Aku melihat ke arah laut. Makhluk itu kini lebih dekat. Mulutnya terbuka lebar. Namun di antara semua itu, aku melihat sesuatu. Di salah satu perahu, anak itu masih menatap ke arahku. Seolah tidak termasuk dalam semua ini. Tanganku gemetar. Tarikan dari bawah semakin kuat. Tubuhku perlahan masuk ke dalam retakan. Aku tahu ini akhirnya semua yang datang ke sini berakhir di satu titik ini. Dimakan. Namun tepat sebelum aku tenggelam sepenuhnya, aku melihat ke arah anak itu sekali lagi. Dan untuk sesaat segalanya berhenti. Suara, getaran, bahkan makhluk itu diam seolah menunggu, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Aku mengerti. Ini bukan hanya tentang menjadi makanan. Ini tentang pilihan terakhir. Aku bisa berhenti melawan, membiarkan diriku ditarik menjadi bagian dari pulau, lalu akhirnya menjadi bagian dari makhluk itu. Atau aku bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Tanganku mencengkeram tepi retakan. Cahaya dari dalam menyilaukan. Laut di depanku terbuka lebar. Dan dengan sisa kesadaran yang hampir hilang, aku membuat keputusan yang tidak ditujukan untuk menyelamatkan diriku, tapi untuk mengakhiri ini sekali, untuk selamanya. Laut kembali tenang. Tidak ada lagi perahu. Tidak ada lagi sosok tanpa wajah di pantai. Pasir hitam itu kini kosong, membentang sunyi di bawah langit pucat. Pulau itu hilang, seolah tidak pernah ada. Di kejauhan, hanya tersisa air yang tenang, tanpa riak, tanpa bayangan, tanpa bisikan. Namun kadang, saat malam terlalu sunyi, beberapa nelayan mengaku melihat sesuatu di permukaan laut. Bukan pulau, bukan makhluk, melainkan pantulan seorang anak kecil berdiri diam di atas air, menatap ke arah mereka tanpa bergerak. Dan di bawahnya, sesuatu yang sangat besar masih bernapas.